Masa ormas petir dan LSM tampil bentrok di depan kantor Dinas Kesehatan. Pemilik lahan kembali hentikan proyek flyover Kemiling Bandar Lampung. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Bentrokan massa ormas dan LSM di depan kantor Dinas Kesehatan Lampung menjadi sajian utama hari ini. Kedua kubu mempersoalkan kasus dugaan korupsi alat kesehatan. Kekisruhan ini merusak 7 kendaraan massa. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Massa LSM tampil dan ormas petir bentrok di depan kantor Dinas Kesehatan Lampung, Jalan Dr. Susilo, Bandar Lampung. Kekisruhan terpicu oleh keinginan kedua kubu sama-sama unjuk rasa kasus dugaan korupsi. Bentrok ini mengakibatkan 7 mobil rusak. Massa LSM tim andalan masyarakat pasukan inti Lampung tampil bentrok dengan massa ormas pasukan elit inti rakyat Petir. LSM tampil hendak mempersoalkan dugaan penggelembungan anggaran alat kesehatan di tahun 2012 bernilai 13,5 miliar rupiah serta pengadaan puskesmas keliling sebesar 8 miliar rupiah. Ormas Petir kebetulan terlebih dahulu berada di lokasi yang sama. Petir langsung mengusir massa LSM tampil. Kedua kubu bersih tegang sehingga pecah bentrok. 7 kendaraan pengangkut massa LSM tampil rusak akibat lemparan batu dan pukulan balok. Ketua LSM tampil, Jamie, bersama dengan anggotanya mengadu ke Polresta Bandar Lampung. Mereka tidak terima atas serangan dan perusakan mobil. Belum saja kami menyampai mobil kami parkir, belum lagi kami turun, tiba-tiba kami di jalan sudah disambut dengan beberapa orang. Pakai golok, sajam dari ormas kecil. Dari ormas Petir. Gitu. Jadi kami ke sini Polres Bandar Lampung untuk melaporkan kejadian ini, dan kedua mewanti-wanti saya memesankan agar ini tuntas. Kami tidak mau demokrasi, keadilan itu dibelenggu oleh oknum mungkin pejabat yang memang mempunyai kekuasaan. Polresta Bandar Lampung mengamankan kantor Dinas Kesehatan Lampung pasca bentrokan. Aparat menemukan sejumlah barang bukti, seragam ormas Petir dan sejumlah senjata tajam. Polisi memeriksa 2 anggota Petir karena diduga memicu keributan. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. KPAI mendorong langkah hukum terhadap pendemo mengatasnamakan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik dan Informasi. Demo ini mempersoalkan anak adopsi Bupati Lampung Timur Husnuni Halim. Pendemo diduga melanggar pidana karena unjuk rasa melibatkan dan mengeksploitasi anak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Merdeka Sirait bertemu dengan Bupati Lampung Timur Husnunia Halim sebagai orang tua angkat anak berinisial AJ. Adopsi anak ini dipersoalkan oleh pendemo yang mengatasnamakan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik dan Informasi pada unjuk rasa pekan lalu. Unjuk rasa menyertakan anak-anak dan mengeksploitasi korban secara vulgar. Aris Merdeka Sirait menduga pendemo melanggar pidana. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong pelaporan kasus ini ke polisi. Apapun motif pelaku layak dipidana karena melakukan kejahatan terhadap anak.
Saya kira karena itu merupakan tindak pidana, karena apa ya, mengekspos anak ya dengan begitu vulgar dan memakai itu sebagai alat untuk menengkan ibunya yang saya tidak tahu apa latar belakangnya. Itu yang ingin saya kira dilapor ke pihak kepolisian untuk mengetahui sebenarnya apa motifnya dan sebagainya. Tapi ini karena ini merupakan tindak pidana, saya mendukung keluarga dari anak ini, ibu ini untuk melaporkan kepada polisi untuk dikenai tindak pidana. Sekali lagi karena ini merupakan kejahatan terhadap anak itu, maka kita mendorong upaya hukum dilakukan oleh ibunya kepada Polres di Lampung Timur. Kasus apapun yang melibatkan anak tidak diperbolehkan menyebutkan nama jelas, foto, serta aksi yang melibatkan anak-anak. Karena pelanggaran ini, KPAI bersama dengan orang tua angkat korban hari ini melapor ke Polres Lampung Timur. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Sengketa lahan flyover Jalan Ciditiro Kemiling Bandar Lampung belum tuntas. Pemilik lahan nekat menghentikan operasi alat berat. Pelaku melarang segala aktivitas proyek karena Polda Lampung sedang memproses kasus sengketa tersebut. Kuasa hukum pemilik lahan bernama Subroto meminta kepada kontraktor untuk menghentikan operasi alat berat proyek flyover di Jalan Ciditiro Kemiling Bandar Lampung. Upaya penghentian proyek ini mengulang desakan 7 Juli yang lalu. Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta untuk menunda segala aktivitas proyek flyover hingga sengketa lahan selesai. Pemilik lahan masih meminta proses hukum melalui Polda Lampung. Sengketa ini meliputi lahan seluas 1.900 meter persegi dengan bukti akta jual beli dari ahli waris Gele Harun pada tahun 1997. Pemilik mempertanyakan penerbitan sertifikat tanah seluas 2.000 meter atas nama PDAM. Berdasarkan dokumen pada 1950, PDAM hanya memiliki lahan 600 meter persegi. PDAM dituding merampas lahan dengan menerbitkan sertifikat baru pada tahun 2017. Tahankan lahan kami, yang mana saat ini kan diklaim bahwa ini punya PDAM. Kami tetap mempertanyakan legalitas itu. Tanpa ada duduk barang tidak akan pernah selesai barang ini. Kita akan buktikan itu. Ada berapa luas yang kita... Luas yang ada ini di sertifikat mereka adalah 2.000 meter. Sementara yang jelas-jelas terdaftar di BPKP Provinsi, luasnya PDAM cuma 600 meter. Yang di sertifikat ke mereka 2.000 meter. Gitu loh. Jadi alas hak mereka untuk mensertifikatkan ini kan jelas SK Wali Kota. SK Wali Kota, SK Gubernur itu untuk peruntukan Bang, bukan SK hak. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerbitkan surat perintah pengosongan lahan agar proyek flyover segera dimulai. Keputusan ini mengecewakan pemilik lahan, sehingga pemerintah diminta untuk menghentikan aktivitas proyek hingga proses sengketa tanah terselesaikan. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Nelayan Lampung Timur resah atas maraknya operasi jaring trawl atau cantrang. Alat tangkap ini merusak ekosistem laut maupun potensi perikanan. Nelayan tradisional tidak terima karena pemerintah justru memperpanjang operasi cantrang. Pakai sarung itu, pakai sarung. Nelayan tradisional Lampung Timur mengeluhkan banyaknya operasi perahu jaring trawl di perairan Laut Jawa. Jaring ini menyapu ikan kecil hingga besar dan bahkan menggaruk habitat perikanan di kawasan tengah laut. Pemerintah sempat melarang penggunaan trawl atau modifikasinya seperti cantrang dan dogol. Operasi trawl terhenti sampai awal tahun, namun kembali marak sampai sekarang. Alat tangkap ini mendapat dispensasi sampai akhir tahun. Ya, nanti saya minta wawancaranya. Operasi jaring trawl merugikan nelayan tradisional karena seluruh populasi ikan tergeruk habis. Nelayan pesisir Labuhan Maringgai, Lampung Timur mendesak pemerintah konsisten melarang jaring trawl dan modifikasinya sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ikan yang kecil-kecil kan diangkuti terus sama dia. Dengan trawl itu ikan semua ikan bisa iya bisa kena semua. Jadi susah kita nelayan kecil ya.
Gimana kita nyalain kecil kali paling gitu. Emang banyak pro Pak di sini Pak? Banyak kok Pak. Sama sondong kendalanya itu. Sondong apa kalau troll? Kalau troll itu nggak bisa ngabisin jaring, itu ibunya pada putus tuh. Nah gitu. Iya. Kenapa masalahnya kayak gitu? Kalau jaring ini kan nggak ditunggu Pak pulang. Ditunggu pun kalau ditunggu kan dorong aja sama troll. Ditunggu ya. Emang banyak di sini Mas? Banyak nih dari situ. Semenjak ada kapal-kapal troll ini merasa banyak dirugikan Pak. Nah, penghasilan jauh daripada biasanya gitu Pak. Mintanya ya pemerintah harus menindak tegas. Ya menurut Undang-Undang Dasar 45 kan 2009 ada pelarangan troll. Kelompok nelayan jaring troll semula hanya puluhan. Jumlah ini berkembang menjadi sekitar 200-an. Operasi jaring troll berpotensi memicu konflik di tengah laut. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. PKS mengusung Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai calon Gubernur Lampung. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, Bupati Lampung Tengah Mustafa hampir memastikan tiket ke Pilgub Lampung setelah mengantongi rekomendasi PKS. Dukungan ini menggenapi dukungan 16 kursi DPRD bersama Nasdem. Mustafa mengincar dukungan Hanura untuk melengkapi persyaratan 17 kursi. PKS merekomendasikan pencalonan Mustafa sebagai calon gubernur Lampung Senin kemarin. Surat rekomendasi diserahkan oleh Wakil Ketua DPP PKS Gufron Aziz Fuadi kepada Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim. Surat keputusan itu dikeluarkan 16 Juli lalu. Ya, mantap. Pencalonan Mustafa makin lapang. Ia mengantongi 16 kursi, masing-masing 10 kursi PKS dan 6 kursi Nasdem. Pencalonan Pilgub 2018 mensyaratkan 17 kursi. Mustafa kini mengincar 1 kursi Hanura. Pada tanggal 16 Juli, DPP memutuskan untuk mengajukan calon gubernur, belum ada wakilnya, untuk periode 2019-2024 dari PKS. Ini Saudara Dr. Insinyur Haji Mustafa MH. Ditandatangani oleh Muhammad Soebul Iman sebagai Presiden dan Mustafa Kamal sebagai Sekjen. Saya selaku Ketua DPPW, Ketua DPW akan menindaklanjuti SK ini dengan berbagai proses yang semestinya kami lakukan. Dari mulai mengumumkan kepada publik, masyarakat Provinsi Lampung, seperti yang kami lakukan pada hari ini, termasuk nanti kita akan segera melakukan konsolidasi kepada seluruh pengurus PKS di Provinsi Lampung. Kader internal PKS Al-Muzammil Yusuf semula dijagokan sebagai kandidat gubernur. Anggota DPR RI ini bergeser mendampingi Mustafa sebagai calon wakil gubernur. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Kursi Ketua DPD PDIP Lampung menjadi rebutan sejak Syahrudin ZP didapuk sebagai duta besar di Kroasia. 6 kader telah diajukan sebagai kandidat pengganti. Dari ke-6 calon, Bambang Suryadi dan Mukhlis Basri disebut-sebut paling kuat. Enam kader memperebutkan kursi Ketua DPD PDIP Lampung, antara lain Bambang Suryadi, Mukhlis Basri, Bustami Zainuddin, Muhammad Habib Sudin, dan Eva Duyana. Bambang Suryadi dan Mukhlis Basri disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Keduanya dinilai memenuhi persyaratan. Pelaksana tugas Ketua DPD PDIP Lampung Bambang DH mengakui ke-6 kandidat masuk rekomendasi ke Dewan Pimpinan Pusat. Ketua definitif pengganti Syahrudin ZP akan ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. 6 kawan DPD yang mengusulkan ada keberanian untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD definitif. Tentu kemudian kita lakukan musyawarah dan sepakat untuk 6 orang ini
kita teruskan ke DPP, tapi tentu dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur oleh partai. Kemudian DPP memutuskan ketua definitif, sehingga saya bisa konsentrasi ke tempat yang lain. Rekomendasi 6 kandidat pengganti Syahrudin ZP digodok melalui rapat pleno DPD PDIP Lampung. Semua kader diminta menghormati apapun keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.